Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah kemarin kita membahas tentang asal-usul dari Candi Minak Jinggo, yang penamaan dari Minak Jinggo tersebut berasal dari sebuah arca, di mana arca ini berupa arca raksasa yang mempunyai sayap mirip Garuda. Masyarakat menamakannya sebagai arca Minak Jinggo. Padahal sejatinya arca tersebut menurut Bapak Ismail Lutfi, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Malang, adalah merupakan sebuah wilmana yang merupakan wahana atau tunggangan dari Wisnu, digunakan pada masa-masa tertentu saja. Sekarang kita akan memasuki lebih dalam dari situs atau Candi Minak Jinggo ini. Susunannya terdiri atas kombinasi antara bata merah kuno dengan beberapa batu andesit. Yang menarik juga bahwasannya di sini batu andesitnya selain batu andesit yang berwarna abu-abu, di sini juga ada batu andesit yang berwarna putih. Pada sisi bagian barat dari Candi Minak Jinggo ini, kita temukan struktur batu bata berbentuk persegi seperti ini. Ini menurut para sejarawan dan arkeolog, diduga ini adalah semacam bentuk umpak. Kalau biasanya umpak dari batu andesit, tapi kalau ini adalah umpak dari bata merah. Digunakan dulunya sebagai penopang bangunan di atas dari Candi Minak Jinggo ini. Jadi dulu diperkirakan bahwasanya Candi Minak Jinggo ini diberi atap dari bahan organik. Mungkin kalau zaman sekarang semacam pendopo. Tapi apakah dulu bentuknya seperti pendopo yang sekarang ini ataukah dalam bentuk yang lain? Ini yang masih perlu untuk diteliti. Dan struktur batu bata yang berbentuk persegi tersebut diduga sebagai umpak. Jumlahnya hanya sekedar beberapa saja, mungkin kalau sekarang tinggal 3 atau 4. Padahal dilihat dari fungsinya, sebenarnya batu berbentuk persegi tersebut seharusnya lebih banyak lagi, karena memang fungsinya digunakan sebagai bentuk umpak untuk menopang bangunan di atasnya. Keberadaan dari Candi Minak Jinggo ini sudah dicatat dan diketahui oleh Wardenar, yakni utusan dari Thomas Raffles, ketika dia diberi tugas untuk mencatat semua peninggalan-peninggalan arkeologi yang terdapat di daerah Trowulan dan sekitarnya. Catatan dari Wardenar ini kemudian dibukukan oleh Thomas Raffles dalam bukunya yang cukup terkenal, yakni History of Java pada tahun 1817 Masehi. Ini adalah akses untuk menuju ke dalam dari Candi Minak Jinggo. Kita akan coba menelusuri lebih dalam. Ini adalah bekas kotak gali ketika ekskavasi di tempat ini. Ini tampaknya ada beberapa sisa-sisa air di tempat ini. Cukup lembab yang berada di sisi ini, sehingga kita bisa lihat beberapa komponen batu batanya sudah berlumut. Ini beberapa struktur batu batanya yang masih ada di tempat ini. Memang tidak 100% utuh, hanya menyisakan beberapa struktur. Untuk bagian inti dari Candi Minak Jinggo ini memiliki denah persegi panjang, ukurannya 27,8 meter kali 24,3 meter. Sedangkan untuk bagian halaman bangunan dikelilingi oleh struktur pagar berukuran 23 kali 22 meter, di mana semuanya tersusun dari bata merah. Situs kuno ini juga pernah diekskavasi pada tahun 2007.
di mana menghasilkan adanya beberapa temuan fragmen terakota. Kemudian ada juga mata uang kepeng, kemudian fragmen keramik dari dinasti Yuan yang diperkirakan sejak tahun 1279 Masehi sampai 1368 Masehi. Ada juga fragmen miniatur rumah, genteng, fragmen relief, serta arca katak yang terbuat dari batu putih. Terkait dari fungsi Candi Minak Jinggo ini, bahwasanya diduga sebagai tempat pemujaan para raja Majapahit dan juga kerabat kerajaan. Walaupun meski bentuk utuh dari candi ini tidak diketahui, tetapi berdasarkan fungsinya dapat diperkirakan bahwa bangunannya dulu cukup tinggi. Dan ini adalah bagian inti dari Candi Minak Jinggo, yakni sebagai tempat pemujaan dan juga altar di dalam candi. Perkiraan fungsi candi ini juga dikuatkan dengan adanya beberapa temuan arca-arca dewa di lokasi. Di antaranya ada arca Dewi Sri, Dewi Laksmi, dan juga ada arca Wilmana, di mana semuanya ditemukan di areal dari situs candi ini. Dan masih menurut catatan Raffles bahwasanya Candi Minak Jinggo ini pada masanya masih disakralkan oleh penduduk sekitar, yakni pada tahun 1800-an. Ini struktur bata dari Candi Minak Jinggo. Sisi yang ini agak sedikit berlumut, dikarenakan tadi di bagian bawah masih ada sisa-sisa air. Ini cukup tebal strukturnya. Memang yang tersisa hanya sekedar reruntuhannya saja, tidak sampai utuh. Tetapi ini dulu pada masanya adalah sebuah tempat yang sangat istimewa dan cukup megah karena dipergunakan oleh para raja dan juga para kerabat dekatnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa memasuki tempat ini. Dilihat dari banyaknya batu bata merah yang ada di sini dan juga tumpukan-tumpukannya, para sejarawan menduga bahwasanya candi ini dulu mengalami perluasan, sehingga bisa dikatakan bahwa tempat ini dulunya cukup luas dan cukup megah. Walaupun sekarang kita lihat di depan ini hanya tinggal reruntuhannya saja, bahkan di bagian beberapa posisi antara tumpukan bata merah dan juga tanah hampir sama. Ini adalah bagian lantainya. Ini kita lihat juga ada struktur batu andesit. Ini bata merah kuno. Di sela-selanya ini ada lapisan tanah liat tipis. Sisi ini juga ada lapisan tanah liat tipis. Jadi tidak semua perkatanya menggunakan teknik gosok atau sistem gosot, tapi ada juga yang menggunakan sistem tanah liat. Di depan sana itu sangat kentara sekali, ada lapisan tanah liatnya di antara komponen bata merah. Melihat langgam dari Candi Minak Jinggo ini, memang mayoritas berpendapat bahwasanya candi ini adalah peninggalan masa Majapahit. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bahwasanya candi ini dibangun oleh raja siapa, ini sampai sekarang masih menjadi misteri, dikarenakan data pendukungnya memang masih cukup minim. Ini kita jumpai lagi struktur dari batu andesit bercampur dengan tanah dan juga remahan dari bata merah. Di sisi ini juga ada.
menjadikan tempat ini cukup istimewa pada masanya. Ini kita jumpai lagi reruntuhan dari bata merah pada posisi ini. Ini lebih memprihatinkan pada sisi yang ini. Tampak ada posisi struktur yang sudah agak miring. Ini salah satu contohnya. Ini pecahan dari batu putih. Jadi di sini ada 3 unsur, yakni bata merah, kemudian batu andesit berwarna abu-abu, dan juga batu putih. Ini lebih jelas lagi, ada batu putih, kemudian bawahnya batu abu-abu. Di sini juga ada cukup unik di depan kita ini strukturnya. Kemudian ini struktur tembok bata merah, tetapi kalau yang sisi ini lebih parah lagi tingkat kemiringannya. Sisi ini gampang sekali roboh. Oleh karena itu tempat ini bangun atap seperti ini gunanya untuk melindungi struktur-struktur kuno di bawahnya. Karena jika tidak dipasang atap, apabila terkena hujan yang cukup lebat dan juga teriknya panas, khawatirkan struktur ini banyak yang mengalami kerobohan dan juga kerusakan. Ya, inilah teman-teman informasi kami tentang situs kuno yang oleh masyarakat daerah sekitar diberi nama situs Candi Minak Jinggo. Situs yang sangat istimewa karena memang terletak di daerah pusat Majapahit, dekat dengan daerah-daerah pemukiman elit bangsawan Majapahit, serta juga diduga sebagai tempat pemujaan yang dulu sering dilakukan oleh para raja dan juga bangsawan Majapahit, menjadikan situs ini menjadi sangat istimewa pada masanya. Semoga saja kedepannya situs ini semakin terpelihara dan mendapat perhatian yang cukup lebih dari dinas terkait, agar situs-situs dari nenek moyang kita selalu terjaga dan selalu lestari. Rahayu.